supaya saya bisa meyakinkan apa yang saya sampaikan. Karena ini bukan hoax, bukan kabar burung, bukan kabar-kabar begitu. Ini fakta yang ada. Karena seorang Aris Merdeka Sirait bersama dengan komisioner bukan pengamat, tapi pembela dan penolong anak. Sahabat Anak Indonesia, jumpa lagi bareng Nia di Ngobras, ngobrol bareng Bang Aris dalam episode Q&A yang akan tayang setiap hari Rabu jam 7 malam. Untuk kepentingan terbaik anak, dukung terus Aris Merdeka Official dengan cara like, comment, share, and subscribe. Nah, Bang Aris, apa kabar nih Bang? Sehatnya, sehat. Pertanyaan minggu lalu, banyak yang belum terjawab dari netizen. Ya, kesempatan ini kita kita bahas kita jawab ya Bang ya. Yo. Kita bahas tuntas. Salah satunya ini sebenarnya minggu lalu sudah masuk Bang di pertanyaan yang banyak dikirimkan oleh netizen. Apa itu? Sekarang banyak lagi yang masuk tanggapan terhadap kasus Gala dan hak asuhnya. Bahkan ada beberapa teman-teman saya nih Bang yang DM nih ke Instagram saya, minta Bang Aris untuk mengadvokasi kasus ini terkait hak asuh seperti itu. Karena kan sekarang nih Bang belum 40 hari, terus kemudian sudah ribut masalah harta warisan. Kemudian minggu lalu saya sempat tanya, apakah harta ini jatuh seluruhnya kepada anaknya atau gimana? Nah, mungkin tanggapan Abang terkait kasus ini gimana Bang? Pertama tentu saya tidak masuk dan tidak mau terlibat tentang harta. Ya. Fakta menunjukkan bahwa anak dari almarhum Vanessa itu dalam situasi membutuhkan perlindungan khusus karena dia yatim piatu. Iya. Bukan karena saya ketua Komnas Perlindungan Anak, tetapi secara pribadi pun anak yatim itu harus menjadi pertimbangan utama dan kita harus bantu. Setuju Bang. Oleh sebab itu, karena usianya berapa? Masih 1 tahun 8 bulan ya, katakan salah, belum 2 tahun. 2 tahun. Ya. Dalam perspektif perlindungan anaknya, anak yatim piatu ini, dia belum tahu apakah sebenarnya mana ini ayah ibu saya, kan begitu ya. Oleh karena itu, dalam perspektif perlindungan anak, sekali lagi saya tekankan, biarkan anak itu berada dalam situasi nyaman di mana dia berada. Jangan rebutan ini karena cucu saya, ini karena anak saya yang membutuhkan. Enggak, jangan itu. Di mana saat ini, ya saya mau katakan, di mana anak saat ini Merasa nyaman, orang di sekitarnya, apa kakek neneknya, bibinya dan sebagainya, dukung ini, dukung. Sampai dia bisa menentukan nanti di mana dia akan berada. ketika dia sudah bisa memilih begitu ya Bang? Iya, artinya bukan hanya sekedar memilih, bagaimana dia bisa enjoy. Bisa saja minggu ini enjoy di neneknya satu, enjoy itu. Biarkan itu. Orang dewasa jangan terlibat untuk ini yang layak untuk mengasuh atau tidak. Apalagi untuk bagi-bagi harta. Kita punya hukum di Indonesia. Harta peninggalan ayah ibunya, hasil perkawinannya itu jatuh kepada siapa? Jatuh kepada keturunannya, anaknya. Misalnya ada anaknya kok. Oke, tapi gini Bang, ini lagi ramai juga nih. Sebenarnya Nia lebih kepada penasaran sebagai sahabat anak Indonesia di rumah yang kalau dari asuransi begitu Bang. Asuransi itu ternyata namanya adalah nama dari ayah Vanessa Angel. Betul, iya. Artinya kan kemudian sudah ada berita yang tersebar bahwa ayahnya sudah mengklaim asuransi tersebut gitu karena sudah minta kakak akte kelahiran Vanessa dengan mertuanya gitu dari pihak keluarga suami. Meskipun dalam asuransi itu tercantum nama ayahnya Vanessa Angel almarhum, apakah harta itu memang harus jatuh ke ayahnya atau sebenarnya hartanya balik ke anaknya Gala gitu Bang? Tetap keturunan yang dari ayahnya karena sudah meninggal dunia, tetap kepada anaknya, kecuali dia tidak punya anak. Meskipun di asuransi atas nama ayah kandungnya. Iya, karena meninggal dunia kan. Oke.
Kan masih ada keturunannya. Tapi kenyataannya kan sekarang Nah, sudah itu yang diklaim. itulah yang harus diurus oleh keluarga terdekat dari anak almarhum Vanessa, bukan justru rebut-rebutan harta. Malu saya. Malu. Oleh karena itu saya mau katakan, Artinya ketika memang harta itu sudah diklaim dari ayahnya almarhum Vanessa Angel, seharusnya dikembalikan dan dibikinkan rekening khusus seperti itu untuk kan, anaknya, ya gitu itu ya kan Bang? bisa proses Bukan untuk kepentingan pribadi mereka ya? proses hukum. Memalukan ini gitu loh. Ayo kita yatim piatu ini, anak dari Vanessa ini, kita urus. Komnas Perlindungan Anak juga konsentrasinya seperti itu. Jangan tarik menarik siapa yang mengasuh, siapa yang layak, siapa yang memiliki harta dan sebagainya. Malu saya. Jadi sikap Komnas Perlindungan Anak dalam perspektif perlindungan anak, biarkan anak dari almarhum Vanessa ini nyaman di mana dia berada. Supaya dia semakin nyaman, orang terdekatnya lah yang mendorong supaya semakin nyaman. Itu kalau kita mau peduli dengan anak. Untuk hak pengasuhan jatuh kepada keluarga suami dari Vanessa Angel nih Bang, almarhum suaminya juga Bibi. Nah, anak ini kebetulan kalau di media sosial Bang, lebih banyak tampil bersama adik dari almarhum Bibi. Betul. Yang kecil ya Bang ya, kalau kita lihat masih mungkin usia 19 sampai 20 tahun. Nah, kemudian ada salah satu berita rame nih Bang, nggak terima kenapa anaknya justru diasuh sama adiknya Bibi gitu. Sedangkan kan kalau saya berpatokan dari kata-kata Abang nih, kita harus membuat anak itu nyaman. Jadi mau anak itu sama tantenya yang baru berusia 19-20 tahun, it's okay sebenarnya Bang. Kalau dia nyaman di Komnas Perlindungan Anak, siapa yang mau larang? Silahkan datang, hantar anak itu. Lalu kemudian anak itu enjoy hadir di Komnas Perlindungan Anak. Nggak bisa dipaksa-paksa. Itulah dalam perspektif perlindungan anak. Anak ini kan sudah korban kehilangan dua orang tua. Kok tarik menarik? Berhenti dong. Bisa saja dia memilih enjoy bersama dengan Komnas Perlindungan Anak dengan staf-staf yang ada di sini. Gak ada yang larang. Bahkan gak ngelarang kalau dia dekat dan sangat bergantung misalnya sama tantenya yang baru berusia 19 tahun ini, gak apa-apa ya Bang? Asal diberikan jaminan tidak mengalami kekerasan dan bentuk-bentuk pelanggaran terhadap hak anak yang lain. Itu aja kuncinya. Anak belum 2 tahun loh gitu loh. Nggak perlu dipeributkan gitu ya Bang? Itu selalu saya tekankan. Dan soal harta itu urusan orang dewasa. Tetapi menurut hukum di Indonesia yang berlaku itu jatuh pada apapun situasi jatuh kepada anaknya itu. Janganlah bangun opini yang debat-debat seperti itu. Kasihan anak itu. Anak itu kalau sudah bisa ngomong langsung, ini apa sih kalian pasti ngomong gitu kan. Saya aja nggak tersinggung, saya aja enjoy, saya gitu sakit hati kita kan. Sama seperti kita misalnya kalau di dalam hatinya, Pak Aris gak usah ribut deh. Gua kok yang punya persoalan. Kata anak itu mau ngomong apa kita. Itu perspektifnya. Jadi kalau ada teman-teman yang akan menampung memberikan masukan seperti ini berhak memilih, berhentilah dulu untuk itu. Pesan Abang mungkin untuk kasus ini sampai sekarang soalnya rame terus nih Bang. Berhenti untuk membicarakan itu dan saya minta juga media sosial kita, televisi kita jangan mengekspos berlebihan lah. Ini kan saya bisa menyimpulkan mencari rating kan. Sorry aja deh ya, sorry aja. Itu faktanya seperti itu. Jangan deh. Beritakan sesuai dengan apa yang ada itu aja. Kasihan anak itu. Saya katakan nih ya, sekali lagi nih ya. Dari ribut-ribut sekarang yang ada di media sosial atau di televisi. Kalau si anak Vanessa ini, almarhum Vanessa itu, kamu nggak mau diam sih. Saya tahu kok. Ngomong apa kita? Bisa juga sebaliknya, sekali saya ulang lagi. Pak Aris gak usah ribut deh. Gue enjoy sama kakak saya, enjoy seperti ini. Mau ngomong apa kita? Itu loh yang harus kita fasilitasi kalau kita bicara tentang perspektif perlindungan anak gitu loh. Ini artinya untuk sahabat anak Indonesia atau netizen di luar sana mungkin jelas nih dari pernyataannya Bang Aris. Dan kalau misalnya Bang, salah satu pihak ada yang
mau datang ke abang nih, kira-kira gimana? Oh, saya terbuka dan saya akan berikan kejelasan yang betul-betul perspektif perlindungan anak. Nggak punya kepentingan apa-apa kita. Saya juga tidak mau diajak bicara tentang pembagian harta. Nggak ada urusan saya itu. Tapi saya ingatkan bahwa harta yang dimiliki oleh almarhum ayah dan ibu dari anak ini betul-betul harus dihargai. Dia yatim piatu kok, kamu sih ribut aja. Bagaimana sekarang kita membuat anak itu bertumbuh dan berkembang sekalipun dia adalah yatim piatu? Enggak ke atas kehendaknya dia yatim piatu, tabrakan. Dan Tuhan memberikan kesempatan hidup kepada anak ini. Apa itu bukan karena karunia Tuhan? Oh, itu luar biasa. Mati yang lainnya, ibunya mati dua-dua. Gitu loh ya. Jadi terbuka saja dan siap kita akan membantu demi kepentingan terbaik anak. Itulah kuncinya. Oke, setuju banget, dan semoga nggak rame-rame lagi dan rame-rame terus di media gitu ya Bang. Saya sedih gitu loh. Masih banyak pekerjaan seperti kasus seperti kekerasan di Padang, di Pamulang, di Batam, di Medan, di Deli Serdang, di Pematang Siantar. Banyak kasus. Oke. Ini buat sahabat anak Indonesia sudah sangat menjawab sebenarnya kalau dari mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Nanti kalau misalnya nggak ngejawab, kita bahas lagi nih, kita bahas lagi, betul. Karena ini banyak banget nih Bang yang tanya masalah kasus ini. Silakan ya. Kita lanjut ya Bang. Yo. Lanjut dari pertanyaan. Oke, ini dari Kak Arde 29. Seperti apa sih Pak pendekatan ke anak yang baik menurut Bapak? Yang pertama tentu komunikasi dua arah, dialogis, partisipatif, mau mendengarkan pendapat anak sekalipun anak itu masih terbata-bata ngomong. Kita bisa punya feeling terhadap itu apa yang ingin disampaikan sebenarnya. Itu kuncinya. Dengarlah pendapat anak dan berikan akses untuk anak menjelaskan apa yang ingin dia sampaikan. Berhentilah membuat aturan-aturan ini dilarang, ini tidak. Tetapi justru mendiskusikan apa yang menurut orang dewasa tidak baik. Bukan langsung membuat aturan ini tidak boleh, ini akan berdampak ini dan sebagainya. Tetapi diskusikan berulang-ulang sehingga anak itu mengetahui apa yang menjadi bahaya, apa yang menjadi yang hal positif dan seterusnya. Kuncinya adalah berikan partisipasi anak untuk didengar pendapatnya. Itu yang kita sebut namanya pengasuhan yang sifatnya dialogis dan partisipatif. Dialogis itu artinya mendialogkan semua persoalan-persoalan yang ada di dalam diri anak itu dan yang ada di dalam diri orang dewasa, apakah orang tua, laki-laki dan perempuan, bapak dan ibu, mama dan papa, itu harus diberikan. Itu kuncinya. Kalau itu dilakukan ya, semua persoalan bisa akan diselesaikan. Jika dia akan membuat aturan itu dibuat secara bersama-sama, bukan sepihak. Kalau nggak boleh ini, itu atas kesepakatan. Misalnya, nak, kalau kau nonton televisi pada jam belajar, apa menurutmu sanksinya? Itu pertanyaan orang tua atau orang dewasa. Berikan kesempatan anak itu menjelaskan apa yang ingin dia sampaikan. Oh, Mak, misalnya nih, kalau saya nonton televisi pada jam belajar, PR-nya belum selesai, saya boleh dong nggak dikasih uang jajan besok. Itu keluar dari mananya? Keluar dari anak itu kan. Iya. Sehingga ketika besoknya tidak diberikan, dia tidak rewel. Karena sudah biasa toh. Lalu kemudian ketika dia kedapatan nonton televisi pada janjinya, pada jam belajar itu tidak boleh menonton, sanksinya tidak akan diberikan jajan, tapi dia nonton. Tanpa bapaknya, ibunya mengatakan matikan itu televisi, misalnya kayak gitu. Anak itu secara langsung refleks dia matikan televisi atas dasarnya, dan artinya apa? Dia tidak marah ketika tidak menonton tayangan-tayangan di televisi kesukaannya.
Itu yang saya sebut dengan dialogis partisipatif. Bisa nggak kita lakukan? Itu sama sepertinya pendidikan seks. Pendidikan seks itu bukan menjelaskan hal-hal yang sifatnya tabu. Tapi harus dilihat secara langsung, secara gestur. Vagina bentuknya ini, nak. Ya kan gitu ya. Penis bentuknya gini. Kamu lahir itu karena hubungan bersama antara penis dan vagina ibumu dengan penis bapakmu. Terus itu dijelaskan, dia tidak menganggap tabu itu, sehingga anak paham betul apa yang ada dalam dirinya adalah alat-alat reproduksi yang diberikan Tuhan perlu dijaga dan dipelihara. Sama halnya seperti itu, supaya kita terhindar dari kekerasan itu. Proses itu harus dilakukan. Oke, jadi harus melek gitu ya Bang ya, melek budaya, melek segala hal-hal yang terkaitan dengan zaman sekarang. Oh iya, tidak artinya kita ikutilah zaman milenial sekarang ya. Apa yang terjadi dalam lingkungan sosial anak dan di dalam lingkungan sosial rumah, sekolah dan seterusnya, begitu loh. Oke Bang, untuk Kak Ardi itu ya, untuk oke. Ardi. Mungkin saya kira jelas ya Pak Ardi ya. Ya, boleh diterapkan lah. Netizen yang mendengar juga bisa menerapkan itu. Uji coba aja apa yang saya dikatakan Aris Merdeka Sirait. Oke. Ya, gitu. Oke Bang. Bang, kita lanjut nih Bang. Dari pertanyaan Kak Iksan ABKRN. Apa katanya itu? Pak Aris udah 60 tahun lebih. Betul. Ada nggak pikiran untuk pensiun? Saya untuk memberi pertolongan pada anak tidak ada alasan pensiun. Sekuat tenaga yang ada diberikan oleh Tuhan harus bermanfaat bagi orang lain. Kecuali dunia ini runtuh. Komitmen saya tidak akan ada karena pensiun, tidak. Karena jabatan Ketua Komnas Perlindungan Anak hanya sekedar jabatan, tetapi komitmen, ketulusan hati, keberpihakan kepada anak untuk generasi penerusan tidak ada hentinya. Saya akan praktekkan itu. Oleh karena itu, mohon doa. Banyak orang mengatakan Pak Aris panjang umur. Amin. Tapi kalau tidak didoakan oleh anak-anak kita, para pegiat, orang-orang yang mencintai kita, bahkan orang yang memusuhi sekalipun, saya tidak akan mundur. Terus terang aja, beberapa tahun ini saya diserang hampir 5 tahun. Yang menyatakan bahwa saya tidak punya sertifikasi untuk melindungi anak. Sertifikasi itu datang dari Tuhan, Bung. Bagaimana kantor ini dibakar supaya saya berhenti untuk memberikan kepedulian terhadap anak. Ada sekelompok orang yang mengatakan bahwa organisasi Komnas Perlindungan Anak bubar. Saya sudah dipecat oleh siapa? Saya tidak akan pernah berhenti dan dipecat kecuali Tuhan memecat. Itu komitmen. Terus terang ini saya mau katakan ya, itulah komitmen. Karena pertanyaan siapa tadi? Pensiun, tidak ada pensiun, tidak ada pensiun. Pensiun itu kecuali dunia ini runtuh, itu saja. Oke, Dan sekali saya ulang itu. Jadi melakukan pendekatan perlindungan pada anak bukan berarti kita tidak punya tantangan, banyak tantangan, teman sendiri pun. Teman sejawat pun. Bahkan dituduh hal-hal yang tidak ada kebenarannya. Itu kan karena kecemburuan kan. Komnas Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait dan Dewan Komisioner tidak punya rival. Ketulusan hati, itu loh buku saya loh. Ingat itu. Itu catatan sejarah. Nggak akan hilang itu, saya tulis. Oleh karena itu, sekali lagi, untuk memberikan yang terbaik bagi anak tidak ada kata pensiun. Kecuali apa sekali lagi? Dunia ini runtuh. Gitu nih. Oke. Semangatnya Bang Aris yang pantang, terus semangat. Ini sebenarnya kalau sejujurnya dia masih terus belajar Bang. Belajar semangatnya bisa sampai Bang Aris di titik ini gitu kan. Kadang nih aja kalau misalnya nih ngelihat satu kasus misalnya atau lagi ngelihat Bang Aris ada ya namanya kita menangani kasus pasti ada lah ya Bang kendala-kendalanya. Betul. Nah, kadang-kadang
mungkin Nia atau teman-temannya lain nggak bisa kayak abang yang aduh kayaknya kita udah kali ya gitu, tapi kalau Bang Aris nih tetap semangat, nggak akan berhenti. Itu apa sih Bang yang paling membuat abang tuh semua tuh ada tantangannya, semua ada kendalanya, ada batu kerikilnya gitu? Panggilan hati kuncinya. Oke, artinya harus niat dalam hati. Oh iya, niat itu akan memunculkan semangat. Saya tidak akan mundur walaupun corona menyerang sampai hari ini belum selesai. Sampai saya juga ya tentu berani menghadapi risiko itu. Ya saya terserang hampir 45-9 hari saya harus terkapar karena corona. Tapi sekali lagi karena semangat dan doa anak-anak Indonesia itu kuncinya. Nilai-nilai agama juga begitu nih ya. Kalau anak kita tidak mendoakan kita supaya kita sebagai orang tua sehat, tidak punya kendala kalau tidak didoakan oleh anak. Bahkan kita sampai meninggal dunia pun mau dimakamkan kan harus didoakan oleh anak, Mbak. Kalau anak tidak mendoakan kita, Nia bisa bayangkan tiap hari kalau anak ketemu ayahnya misalnya, ayah nakal, saya benci anak mama. Coba, itu kan doa yang tidak baik. Nah, saya itu berefleksi, saya bisa semangat karena doa anak-anak itu. Doamu juga Nia. Ngobrol seperti ini juga bagian dari apa? Memberikan dorongan semangat kepada orang-orang yang punya masalah, termasuk anak-anak. Ini patut buku saya dibaca karena ada pengalaman-pengalaman walaupun tidak detail ya. Itu saya lakukan. Oke. Artinya kalau diambil Ya, kesimpulan itu maksudnya ketulusan dan keterpanggilan hati membuat kita semangat terus. Apapun tantangannya. siap. Bukan berarti kita nggak punya tantangan seperti Nia katakan, punya. Tapi kita bisa mencari solusi terhadap itu. Dan kalau Nia bisa ambil kado terindah dari anak Indonesia adalah doa untuk Bang Aris. Itu. Dan saya selamat dari corona karena itu. Iya. Ya. Di samping stakeholder dengan pegiat-pegiat perlindungan anak ya, dan netizen juga saya kira saya akan baca juga. Tetapi yang utama adalah doa anak Indonesia. Oke, doa anak Indonesia. Kita lanjut ya Bang. Sekali lagi kalau tidak didampingi didorong atau diberikan doa anak Indonesia, khususnya anak-anak di Bali, kasus Angelin tidak akan terbongkar. Karena sudah pada tahap mentok pada saat itu dalam proses hukum. Oke, dan Bang Aris ngomong-ngomong mau ke Bali nih. Iya, jadi saya tentu 6 tahun yang lalu kita kegiatan apa Bang? Kasus kemarin, atau kunjungan kerja atau gimana Bang? Kemarin itu kan kita mau memfollow up tentang tragedi Angelin 6 tahun ya, dan kita mau persiapan membuat skrip ya untuk disampaikan pada presiden supaya itu bisa dipertimbangkan dikeluarkan keputusan presiden supaya kasus Angelin itu di tahun depan di bulan Juni, persisnya 10 Juni itu akan dideklar menjadi hari anti kekerasan terhadap anak. Karena itu harus dikeluarkan dalam bentuk keputusan presiden. Jadi kunjungan besok adalah salah satu juga menguatkan kelembagaan-kelembagaan untuk mempersiapkan agar di bulan Juni nanti akan menjadi katakanlah dikeluarkan keputusan presiden hari anti kekerasan yang berbasis di Bali merujuk kasus Angelin. Jadi tentu persiapan. Jadi selama 4 hari ini mulai Senin sampai Kamis kita akan roadshow di Bali di samping untuk melihat kondisi anak-anak Bali ya yang dikenal daerah wisata, apakah betul itu mensejahterakan anak atau memang sudah ramah pada anak, dan kita akan lihat. Kita akan bertemu dengan anak-anak di pasar, anak-anak di tepi pantai, anak-anak yang mengelola pariwisata dan sebagainya. Itu kita harus lihat sebagai persiapan. Mudah-mudahan nanti kelembagaan akan semakin kuat dan seterusnya. Saya kira kawan-kawan trik kreatif juga kita undang untuk ikut bersama-sama rombongan itu.
Oke, pokoknya sehat-sehat untuk abang dan tim ya bang ya. Iya betul. Jadi semoga juga perjalanannya lancar. Terus Iya. pokoknya mengadvokasi dan keliling Indonesia demi kepentingan terbaik Baik. anak. Kita lanjut bang. Yo. Dari Kak QQ_CTK. Anak saya diasuh ayahnya dan dilarang dan diancam kalau ketemu sama saya. Dia stres dan dibawa ke psikiater karena bermasalah di sekolah. Suka melukai diri sendiri dan bolos sekolah. Bisakah saya rebut kembali hak asuh anak setelah kalah? Dia takut diancam-ancam oleh ayahnya. Bukan soal rebutan ini ya. Kalau memang kondisinya seperti itu kan anak yang jadi korban ya. Dan ini korban dari keegoisan orang tua karena bercerai kan. Saya nggak tahu apa putusannya, apakah hak asuhnya jatuh ke ayahnya karena ibunya. Sepertinya ini ke ayahnya bang, karena di sini kesimpulan terakhir, bisakah saya rebut kembali hak asuh anak setelah saya kalah? Nah harus direfleksi kenapa itu pengadilan putuskan itu kepada ayah, kan berarti ada problem kan di situ. Siap. Seharusnya pengadilan tidak akan memutuskan itu kepada salah satu pihak, tetapi kedua orang tua setelah dinyatakan secara hukum hubungan perkawinan mereka sah secara hukum berpisah, tetapi tidak boleh berpisah antara ayah dan ibunya. Jadi kalau kembali lagi nih ke Undang-Undang Perlindungan Anak 35 2014, tidak ada alasan salah satu pihak misalnya dilarang sekalipun. Ada putusan pengadilan. Bapaknya juga harus memberi terbuka kepada anak ibunya, kecuali ibunya itu dalam penting maaf ya, gila gitu loh, yang dapat mengancam kehidupan anaknya. Gak boleh ketemu. Boleh, iya betul. Kalau itu fakta seperti itu. Tapi hanya karena putusan pengadilan itu berarti bukan menutup aksesnya. Kalaupun itu hak asuhnya dijatuhkan kepada ayahnya oleh ketetapan pengadilan, bukan berarti ibunya nggak boleh ketemu. Ini dampaknya karena nggak boleh ketemu, anaknya dibawa ke psikiater, terdapat gangguan. Suka melukai diri sendiri itu dan bolos bahaya sekolah. kan? Itu dampak dari ini itu. Oleh karena itu dengan pertanyaan ini dan peristiwa ini, ayo dong. Kalau memang harus membutuhkan Komnas Perlindungan Anak, ayo. Untuk menjelaskan kepada bapaknya, menjelaskan kepada ibunya. Karena ini loh dampaknya anak sampai melukai. Bisa saja sampai percobaan bunuh diri itu. Iya. Kasus yang, saya kira kasusnya siapa namanya? Karen. Sudah lama mereka atau ibunya ingin ketemu anaknya. Sekali ketemu, meninggal dunia. Yang diduga terjatuh dari apartemen. Yang di Surabaya, Ibu Dewi itu. Ingat nggak kau Nia? Itu hak asuhnya ada pada ayahnya. Ibunya nggak boleh lagi ketemu dengan 3 anaknya itu. Boleh ketemu, sudah meninggal. Ini juga bisa ketemu kalau dia sudah nanti bunuh diri. Akan tidak itu yang kita inginkan. Ayo berhenti, mari. Kalau memang membutuhkan mediasi Komnas Perlindungan Anak, siap Komnas Perlindungan Anak. Demi kepentingan anak, supaya cepat-cepat kita sembuhkan apa yang menjadi trauma anak yang korban dari kedua orang tuanya. Jelas itu. Oke. Artinya jangan menyesal kalau misalnya tiba-tiba Sudah anak sudah menjadi gitu. korban dan sudah menurunkan ego begitu ya bang. Tapi memang agak susah seperti ini loh dampaknya kan pada anak kan. Anak yang menderita gangguan, bisa tanda petik gangguan jiwa kan nanti itu. Enggak deh, jangan sampai itu. Itu kunci pokoknya. Tidak boleh salah satu pihak untuk ditutup aksesnya bertemu dengan anak, mengasuh anak dan membesarkan. Banyak sekali memang ternyata kasus seperti ini ya bang. Tapi memang setiap ngobras pasti ada kasus rebutan anak, penafkahan. Itu sepertinya memang paling tinggi ya bang ya. Ya situasi itu jangan dianggap sederhana. Ini loh, anak itu nggak akan bertumbuh berkembang dengan baiknya. Apa yang mau kita harapkan dari keluarga? Apa yang mau kita harapkan dari generasi penerus bangsa ini? Kalau kita tidak memutus mata rantai kejahatan terhadap anak dan pelanggaran terhadap anak, nggak yakin saya negeri ini akan baik. Orang bicara politik di mana-mana dan sebagainya. Ini loh, sekarang ini saya belum dapat data lagi yang konkret. Di mana di akhir September itu diumumkan oleh pemerintah ada 273.000 anak menjadi yatim piatu. Sudah kita carikankah ini keluarga alternatif?
Untuk mengasuh anak yang kehilangan kedua orang tuanya ini, saya belum mendengar. Itulah kehadiran saya kemarin di Polda Jatim, Polda Jawa Tengah, ketemu dengan Pak Kapolda. Mereka punya program anak sedulur. Anak sedulur. Satu keluarga bawa anak yatim piatu itu. Dan diberikan beasiswa dan sebagainya. Dan dicarikan keluarga alternatif. Itu luar biasa dan patut didukung. Kemarin saya memberikan penghargaan kepada beliau, Kapolda Jateng dengan jajarannya. Selain menangani perkara-perkara itu. Itu persoalan karena apa? Betapa pentingnya anak-anak dicarikan alternatif pengganti karena ini rentan menghadapi praktek-praktek kejahatan termasuk perdagangan manusia dan pelanggaran hak anak. Itulah kekhawatiran saya. Dengan data itu kita sampaikan kepada Bapak Kapolri yang diterima oleh Kabareskrim. Bukan soal penanganannya, soal mencari keluarga alternatif, tapi saya ingin mengingatkan bahwa dampaknya bisa anak menjadi korban kriminal. Oke. Banyak nih yang masih perlu diperhatikan. Jadi bukan hanya sekedar mengamat prihatin, ikut konflik dan sebagainya, seolah-olah dia jadi pahlawan, malaikat dan sebagainya. Bagaimana anak-anak yang di perbatasan? Bagaimana anak-anak yang terisolasi di daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau oleh alat-alat telekomunikasi, sekolah dan sebagainya? Sudahkah negara memberikan pertolongan atau intervensi terhadap anak-anak yang dalam situasi seperti itu? Masih banyak PR begitu ya Bang ya? Masih banyak PR. Saya sudah 62 tahun. Belum bisa saya mengatakan ini sudah berhasil di negeri ini, belum. Itulah betapa rumitnya persoalan anak, bukan sederhana. Karena kan dianggap tidak rumit kan persoalan anak, akhirnya menghukum anak juga dibakar lah, dikubur hidup-hidup lah, dimutilasi lah. Itu terjadi dalam minggu-minggu ini loh. Ada di Pekanbaru, bagaimana ada konflik antara keluarga dan sebagainya, anak yang menjadi korban dipukulin tanpa dia lihat bernapas atau tidak bernapas lagi, kata kasarnya itu dikubur hidup-hidup. Ingat kan waktu itu di Pandeglang misalnya, di Lebak, bagaimana anak dengan kondisi baju masih pakaian itu dikuburkan seperti itu. Itu kan karena dia anggap anak ini sepele, persoalan yang tidak begitu penting. Menyiramkan air panas, mengikat anak di pohon, dihukum, diperkosa oleh banyak orang dan sebagainya. Itu kan karena leceh terhadap anak-anak kita. Kalau kita sudah leceh pada anak-anak, bagaimana NKRI akan jaya dan seterusnya? Marah saya nih ya terhadap ini. Cuma itu saya nggak bisa berbuat apa-apa banyak gitu. Maka kamu harus mendapat dukungan dari masyarakat. Harus, nggak bisa tidak. Apalah Komnas. Ya, ini bukan bicara apakah dia punya uang atau tidak punya uang, bukan. Komitmen. 25 teman-teman yang ada di Komnas menjadi relawan. 25 loh. Dari kalangan berlatar belakang keilmuan di kampus dan sebagainya. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku yang mau menjadi relawan di Komnas Perlindungan Anak. Kalau tidak bisa kita kerjakan laporan yang setiap hari antara 5 sampai 10 kasus. Baru saya kira kau ketemu tadi lewat itu, anggota masyarakat didampingi oleh media menceritakan ada seorang anak umur 16 tahun sebagai ART dituduh oleh majikannya mencuri uang 10 juta tapi tidak terbukti. Tapi dia mengalami kejahatan fisik, diancam sampai luka, sampai lebam. Oleh siapanya? Hakim profesinya. Itulah yang mau saya katakan, bahwa kekerasan itu tembus batas. Bukan hanya karena sekedar terdorong melakukan kekerasan seksual, menonton pornografi, karena miskin. Enggak. Ini tuh bukan miskin loh. Hakim loh, tahu apa hukum. Dan saya tadi ditunjukkan, besok hari Jumat kita akan bertemu korban. Luka sangat luar biasa dan cacat seumur hidup.
Nah, partisipasi masyarakat pentingnya untuk melaporkan hal-hal seperti itu. Harus berani mengatakan tidak terhadap kekerasan yang terjadi di sekitarnya. Kecuali dunia runtuh. Begitu nih ya. Oke Bang. Seru banget nih kalau udah ngobrol sama Bang Aris sampai kita nggak sadar kalau waktunya udah habis. Sebenarnya pertanyaan masih banyak. Kan? Iya, tapi waktu kita terbatas, Bang. Alamak. Gitu. Kita nggak sadar sebenarnya. Sorry lah kalau saya agak panjang menjelaskan ya, karena saya nggak bisa tidak menjelaskan secara panjang dan berulang ya. Karena saya supaya saya bisa meyakinkan apa yang saya sampaikan. Karena ini bukan hoax, bukan kabar burung, bukan kabar begitu. Ini fakta yang ada. Karena seorang Aris Merdeka Sirait bersama dengan komisioner bukan pengamat, tapi pembela dan penolong anak. Supaya bisa membela dan menolong anak harus ketemu korban, apa kasusnya, datanya bagaimana pelaku melakukan itu dan seterusnya, supaya ini betul-betul bisa diintervensi sesuai dengan kebutuhan dari korban. Itu strategi yang kita lakukan. Dan selalu mengedepankan kepentingan terbaik anak gitu loh ya. Oke Bang, terus semangat pokoknya Bang ya. Ya mudah-mudahan nanti bisa kita sambung lagi ya. Kita di sambung hari lagi. Rabu di pukul 7. Oke. Pokoknya terus semangatnya terus membara gitu Bang. Dan kita terus belajar pokoknya intinya. Betul. Kayak Nia dan teman-teman yang lain di sini. Oke Bang, terima kasih untuk ngobras. Terima kasih Nia. Sampai ketemu lagi ya Bang ya. Pokoknya untuk Bang Aris dan teman-teman sehat terus untuk sahabat anak Indonesia. Amin. Tadi ngobrol bareng Bang Aris dalam episode Q&A yang akan tayang setiap hari Rabu jam 7 malam. Untuk kepentingan terbaik anak, dukung terus Aris Merdeka Official dengan cara like, comment, share, and subscribe. Salam anak Indonesia. Anak terlindungi, Indonesia maju. Sampai jumpa.